والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumus saatu yawma idzi yakhsarul mubtilun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 24, 25, 26 dan 27 dari surah Al-Jasiyah ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan waqalu, dan mereka mengatakan, maksudnya mungkirul ba'si, orang-orang yang ingkar adanya hidup setelah mati. Mereka mengatakan mahia ayil hayatu, tidak ada kehidupan itu illa hayatunad dunya, kecuali kehidupan kami allati fid dunya, yang ada di dunia. Jadi dulu ada orang yang mengatakan bahwa ya hidup itu ya di dunia ini aja. Jadi nanti kalau di akhirat sudah tidak ada lagi. Padahal mereka itu enggak punya ilmu itu, tapi ngomongnya kenceng gitu. Jadi kadang-kadang sekarang ada itu, ngomong kenceng, padahal enggak punya ilmu. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu, kami mati, wa nahya, dan kami hidup. Yamutu ba'dun wa yahya ba'dun, sebagian hidup, sebagian mati. Sebagian mati, sebagian hidup. Pada waktu masih sperma mati, setelah lahir hidup. Biayyu ladu, yaitu dilahirkan. Ketika dilahirkan hidup. Wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang membinasakan kami illad dahr, kecuali masa. Jadi dahr itu masa. Mururuz zaman, berjalannya waktu, zaman. Ya orang mati itu ya setelah hidup berapa waktu, mati. Mereka tahunya cuma seperti itu. Padahal
Nanti ini ya keterangannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan wa ma lahum bidzalika min ilm. Nah, itu. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka bidzalikal makuli tentang apa yang mereka katakan itu min ilmin, dari ilmu. Artinya apa? Mereka enggak punya ilmu, itu hanya ngomong aja. In hum illa yadhunnun. In bermakna ma. Ma itu berarti tidak. In hum, mereka tidak lain illa yadhunnun, kecuali hanya duga-duga saja, ngira-ngira saja. Kalau ngira-kira ya gampang ini. Shinchan, kamu kalau gede jadi apa? Orang tua. Iya, gampang. Atau kamu nanti kalau gede jadi apa? Jadi camat. Hanya kira-kira tahu. Padahal ilmu untuk ke situ nggak ditempuh, ya nggak bisa. Jadi itulah yang sering terjadi di masyarakat. Apa kemarin apa katanya yang ada orang ngomong tentang agama padahal bukan faknya, dan menyalahkan. Lah itu yang susah itu. Tidak tahu tapi lalu menyalahkan. Jangan. Dan kita jangan cepat-cepat langsung terpengaruh ya. Ya, yang ikuti aja yang biasa dalam pengajian. Oh iya katanya ya, ada orang meninggal, kan banyak orang itu mendoakan itu. Ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang doanya Allahumma waramhu wa afihi wa fanhu. Kalau wedok Allahumma fillaha warhamha wa afiha wa fanha waj'alil jannata ma'waha atau maswaha. Ada yang mengatakan semoga husnul khotimah. Enggak apa-apa itu. Itu kan termasuk salah satu doa. Nah, tapi kan orangnya sudah meninggal, Pak. Enggak apa-apa. Orangnya sudah meninggal tapi yang doa apa? Enggak apa-apa. Yang mendoakan itu enggak apa-apa. Tapi ada yang kemarin dengan lantang bilang enggak ada gunanya bilang semoga husnul khotimah wong orangnya sudah meninggal. Ya enggak. Nah, buktinya orang tahlilan sampai pirang dino itu kan mendoakan itu. Enggak apa-apa, enggak apa. Nah, jadi apa namanya? Serahkan aja ya. Kalau masalah agama serahkan ke yang ahli agama. Kalau mengenai pintu rusak serahkan ke ya tukang apa? Tukang bangunan ya. Itu ayat yang pertama. Jadi waqalu ma hiya illa hayatuna dunya. Nah, ayat berapa tadi? 24. Jadi ada dalam kehidupan ini orang nggak tahu apa-apa tapi ngomong. Antara lain bahwa katanya tidak ada kehidupan itu kecuali di dunia, tidak ada lagi nanti kehidupan. Satu. Dan orang itu ada ajalnya, ya, bukan yang seperti di sini. Kalau yang seperti di sini apa katanya? Bahwa wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali berjalannya waktu. Nah, dia bilangnya seperti itu. Kalau Al-Quran bilangnya apa? Ajal. Ya. Di ayat berapa itu? Di surah 7. Di surah 7, 34. Walikulli ummatin ajal. Nah itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Setiap umat, setiap orang itu sudah ada batas umur, ajal. Kalau sudah ajal datang, dia tidak bisa maju, nggak bisa mundur. Maju kena, mundur. Ayat 24. Wa idza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami. Berarti apa? Minal Qur'an, yaitu berupa Al-Qur'an. Jadi min itu kadang-kadang artinya sebagian. Min itu kadang-kadang artinya itu yaitu. Artinya apa? Penjelas. Namanya berarti min lil bayan, menjelaskan. Ayat-ayat kami yang dibaca itu apa? Quran. Nah, ini. Wa idza tutla alaihim ayatuna minal Qur'an ad-dallati ala qudratina alal ba'si, yang menunjukkan bahwa kami kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah wafat. Bayyinatin, secara jelas. Bayyinatin ay wadihatin. Wadihatin, secara jelas. Wadih itu jelas. Padahal fadih itu artinya sering ngomong elek. Fadih, fadihah. Saya punya teman dari Gresik dulu namanya Fadihah. Pada waktu kuliah dengan Prof. Syafi Abdul Karim, ditanya, kamu siapa namanya? Fadihah, Prof. Hah? Karena telinga beliau ini sudah telinga Arab, yang 20 tahun di Irak, dan pernah jadi kepala sekolah, kepala madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang di sini, ya, ada orang Indonesia dulu yang justru jadi kepala sekolahnya, namanya apa? Syafi'i Abdul Karim, ya, Profesor Syafi'i Abdul Karim. Kalau memberi kuliah, senangnya itu takon jeneng. Kamu siapa namanya? Gitu. Pas yang ditanyakan namanya Fadihah, wedok dari Gresik. Loh, kok Fadihah? Kenapa, Bro? Fadihah itu artinya orang perempuan yang suka ngomong elek itu. Orang yang suka miso, orang yang suka ngomong itu Fadihah. Ganti saja, Wadihah. Nah, sudah selesai. Wadihah. Wadihah itu berarti orang perempuan yang suka menjelaskan yang baik-baik. Wadihatin. Apa tadi? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dengan jelas. Wadihatin. Dan ini dibaca bayyinatin atau wadihatin ini sebagai hal, dalam keadaan jelas. Maka hujjatahum, maka tidak ada hujjah mereka, illa kecuali angqalu, mereka mengatakan u'tu bi'abaina. Kalau diteruskan illa angqalu tu bi'abaina, datangkan nenek moyang kami ahyaan, hidup. Katanya ada apa? Karena katanya orang mati itu nanti hidup lagi. Coba sekarang nenek moyang kami yang sudah mati 100 tahun dihidupkan. Itu kan hanya alasan itu, ya, supaya Rasulullah bingung. Orang kalau nakal kan gitu, kerjanya itu membingungkan orang. Nah, makanya jenengan kalau ingin tidak disebut orang nakal, jangan bingungkan orang. Ya. Justru orang yang bingung itu jenengan selesaikan. Orang cari alamat, jenengan tahu, langsung aja. Oh, saya tahu, ayo tak antar. Oh, gitu jadi orang itu. Apa? Jangan membingungkan orang. Jangan seperti yang sering terjadi. Ini alamat ini mana?
Oh, jenengan ini ya lurus ya. Setelah itu nanti ke kiri, lalu terus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Langsung orangnya semaput. Ya, karena bingung. Ya, ngitung berapa tadi itu? Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jangan. Maka hujjatahum illa anqalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Jika kamu memang benar bahwa anna nub'atsu, bahwa kami akan dihidupkan. Coba nenek moyang kami dihidupkan yang sudah 100-200 tahun. Yang itu tidak mungkin ya manusia melakukan itu. Dulu pernah ada manusia yang diberi mukjizat oleh Allah menghidupkan orang mati. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Termasuk juga utusannya Nabi Isa di surah Yasin itu. Apa? Fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Iya, itu kan ceritanya itu kan Nabi Isa tadinya mengutus 2 utusannya, kemudian 2 ini tidak digubris, akhirnya ditambah 1. Yang 1 ini namanya Sam'un. Maka hujjatahum ila anqalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Jadi orang yang enggak seneng itu kadang-kadang punya usulan, tapi usulannya itu merepotkan. Ngaji kok subuh, yang enak itu zuhur. Nanti kalau diganti, ayo mulai besok ngajinya zuhur. Ya enggak datang lagi orang tadi, tapi ngomong gini, zuhur itu waktunya kerja, yang enak itu asar. Nanti diganti asar, ngomong lagi, enak maghrib. Setelah itu enak isya, lama-lama enak enggak ngaji. Lalu dihubungkan dengan pandemi, padahal pandeminya itu sudah membelayu, itu sudah hilang. Hanya 14 hari biasanya. Maka hujjatahum illa anqalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Itu 25. 26-nya Qulillahu yuhyikum. Qul, katakan Rasul, Allahu yuhyikum. Allah lah yang menghidupkan kalian. Hina kuntum nutfan, ketika kalian dulu masih berupa sperma, lalu dihidupkan, lahir. Summa yumitukum, kemudian Allah juga yang akan menghidupkan kalian. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 20 tahun, ya kan? Tapi ada juga yang sehari. Ada orang itu yang diberi kesempatan hidup itu hanya sehari. Katanya orang yang pernah ketemu saya di rumah sakit Islam Jemur. Dia sedang dulang memberi makan itu, nyuapi nasi. Padahal anaknya sudah gede. Saya tanya, ini putranya Pak? Iya. Cuma 1. Iya. Terus diam. Orangnya diam, kira-kira 1 menit mungkin langsung jawab. Saya itu sebetulnya anak saya 3. Lalu terus yang pertama itu hanya sehari. Senin lahir, Selasa meninggal. Kemudian istri saya hamil lagi terus melahirkan. Melahirkan hari Rabu, Kamis meninggal. Terus akhirnya istri saya hamil lagi lalu melahirkan ini. Jadi anak ini. Jadi dieman-eman. Karena yang 2 itu hanya sehari. Umurnya hanya sehari. Dan memang itulah jatahnya. Nah, itulah walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Nah itu. Kemudian
Dialah Allah yang mengumpulkan kalian ahya'an dalam keadaan hidup ila yaumil qiyamah pada hari kiamat. La raiba fihi, la syakka fihi. Yang mana kejadian hari kiamat itu tidak diragukan lagi. La raiba la syakka fihi. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Siapa yang termasuk yang enggak tahu tadi? Wahumul qailuna ma dzukira. Mereka yang mengatakan tadi itu yang disebutkan tadi. Wa mal hayatud dunya tadi itu. Ya. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dan. Dan itu banyak katanya. Manusia yang gitu itu banyak. Kecuali orang Kebun Sari tahu bahwa ya habis hidup ini akan ada kematian dan setelah itu ada kehidupan lagi. Katanya surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa'ah yakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kalau di sini summa yajma'ukum. Jadi beda kadang-kadang ayatnya itu kadang-kadang mana. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Itu ayat yang ke-20. Nah, setelah 26 27 dan ini hari Kamis. Ya, sekarang hari Arafah, Kamis. Berarti sekarang para hujjat sekarang ada di Arafah. Mulai kemarin sudah berangkat. Biasanya jam 8 sama jam 2. Trip pertama itu jam 8 supaya enggak macet. Terus trip keduanya jam 2. Nah, sekarang ini sudah mulai toto-toto. Oh, tapi enggak ya. Sini dengan sana itu selisih 4 jam. Berarti di sana masih jam 1 ya. Tapi sudah ada di Arafah. Yang tidak haji disunnahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu katanya Rasulullah, saumu yaumi arafata yukaffiru sanatain. Puasa hari Arafah itu akan menghapus dosa 2 tahun. Loh, tadi malam saya enggak niat ya. Kalau puasa sunnah boleh. Walaupun subuh-subuh begini ya, sampai jam 7 semua. Sampai jam 11. Kalau Syafi'iyah itu hanya sampai jam 11. Kalau sampai dengan jam 11 belum juga makan, belum juga minum, langsung pada waktu itu boleh. Kalau gitu saya tak poso. Ya, niatnya mendadak, enggak apa-apa. Karena Nabi pernah gitu. Pulang tanya, ada sarapan Aisyah? Enggak ada Nabi. Oh, kalau gitu saya tak poso. Nah, itu kan berarti Nabi langsung ya, itu untuk sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan enggak boleh karena Nabi menyatakan malam yujmi'in niyata qoblal fajri fala siyamalah. Siapa yang belum niat sebelum subuh maka berarti puasanya enggak dinilai. Jadi memang kalau fardu harus diinepkan. Makanya oleh ulama-ulama dulu biasanya ditaruh sehabis witir. Ya. Ya, setelah witir, setelah apa itu? Witir. Ya, setelah doa witir, setelah itu nawaitu sama wadin. Ayat 27, walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Berarti yang ngatur Allah. Mau diturunkan hujan terserah Allah. Hujan tidak turun terserah Allah. Apa saja terserah Allah karena Allah rajanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi.
Wa yauma taqumus saa'ah, pada hari terjadinya hari kiamat, yubaddalu minhu, lalu dijelaskan, bisa juga ini yauma idin, pada hari itu, wa yauma taqumus saa'ah yauma idin yakhsarul mubtilun, orang-orang yang suka melakukan kebatilan akan merasakan apa? Khosirin itu apa? Rugi, kerugian. Tapi maksudnya al-mubtilun di sini ay kafirun, orang-orang kafir. Orang kafir nanti akan rugi. Maksudnya yazharu khusranuhum, kerugian mereka itu tampak sekali, bi ay yasiru ilan nar, yaitu mereka kembalinya ke neraka. Padahal di akhirat itu tempat kembali cuma dua, surga sama neraka. Nah, orang-orang kafir ke neraka. Jadi jelas dia nanti akan merasakan kerugian. Jadi alhamdulillah kita ini dijadikan orang yang beriman ya. Tapi ini terus harus dipupuk terus supaya wala tamutunna illa wa antum, apa katanya ayat 102 surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati-mati kamu kecuali jadi orang muslim. Nah, padahal orang mati itu kan terserah Allah. Nah, untuk situ kita melakukan apa yang biasa dikerjakan oleh orang muslim. Karena kullun muyassarun lima khuliqa, katanya Rasulullah. Kalian itu nanti ditutup, diakhiri hidupnya sesuai dengan biasanya. Biasanya apa? Biasa membaca syahadat, insya Allah matinya juga syahadat. Biasa sholat, insya Allah. Itulah materinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.